Baik, selamat datang teman-teman semua di channel aku. Alhamdulillah, aku sudah diterima CPNS Pemprov Jateng tahun 2019. Sehingga saya punya keinginan untuk membahas soal-soal CPNS untuk membantu teman-teman di angkatan CPNS 2021 ini. Sehingga saya join grup CPNS, soal-soal CPNS 2021. Mari kita coba buka dan coba mengerjakan ya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke? Baik, kita mulai dari soal-soal TKP terlebih dahulu. Kinerja organisasi berjalan cukup efisien, tetapi pemimpin terkesan mengontrol situasi dengan sangat ketat. Sikap saya adalah A. Tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus. B. Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan. C. Mengabaikan saja. D. Melakukan yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan bernilai. E. Mengingatkan pentingnya batas itu dan tugas kepada atasan. Jawabannya adalah yang B, mengusahakan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan. Jadi, pilihan ini yaitu pilihan yang paling mempunyai aksi, itu mengusahakan keterlibatan pegawai, entah usahanya itu apa gitu, tapi pilihan ini adalah yang terbaik daripada yang A, tidak bertindak apapun, atau yang C, mengabaikan, atau yang D, melakukan yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting, tidak, atau hanya E, mengingatkan saja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda memiliki minat dalam bidang properti dan ada pengembang yang menawarkan bisnis properti, maka sikap Anda: A. Menelpon pengembang dan meminta brosur-brosur untuk mempelajarinya. B. Menulis surat kepada pengembang untuk meminta beberapa informasi. C. Menelpon pengembang untuk mengetahui informasi dan mendiskusikan kemungkinan bisnisnya. D. Browsing di internet untuk mengetahui apa saja yang harus Anda lakukan dalam bisnis properti. E. Menunggu waktu luang untuk bertemu pengembang. Coba kita baca ulang ya soalnya ya. Anda memiliki minat nih dalam bidang properti, kemudian ada pengembang menawarkan bisnis properti, maka sikap Anda bagaimana? Menelpon pengembang, meminta brosur, menulis surat kepada pengembang, menelpon pengembang mengetahui informasi dan mendiskusikan kemungkinan bisnisnya, browsing di internet untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan, menunggu waktu luang. Ya, karena sudah ada yang menawarkan, maka kita langsung saja C. Menelpon pengembang untuk mengetahui informasi dan mendiskusikan kemungkinan bisnisnya. Langsung didiskusikan apa langkah ke depannya, tidak hanya mempelajari, meminta informasi, atau menunggu waktu luang ya. Nah, coba kita jawab yang mana tadi ya? C ya, coba kita pencet. Iya, ternyata betul sekali yang C. Anda tidak diterima di perusahaan yang Anda inginkan. Istri Anda meminta pada Anda agar melamar ke perusahaan lain. Maka, yang akan Anda lakukan adalah A. Mencoba lagi kalau ada kesempatan. B. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima. C. Melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan.
D. Mengikuti saran istri. E. Mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di perusahaan berbeda. Jawabannya adalah yang B. Iya, betul. Jadi di TKP ini kita dituntut untuk selalu aktif, tidak hanya pasif. Kalau yang A, mencoba lagi kalau ada kesempatan, itu kurang bagus. Yang C, melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan, ini seperti ngasal saja gitu, tidak punya prinsip. D, mengikuti saran istri, ini hanya ikut saja, tidak punya inisiatif. Terus yang E, mencoba lagi nanti, ada kata nanti di sini. Nah, yang paling tepat adalah yang B, mengikuti pelatihan agar dapat diterima. Ini adalah suatu aksi aktif sehingga kita itu punya nilai plus gitu. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Sikap Anda adalah A. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. B. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. C. Membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. D. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Di sini poinnya ada di membuat presentasi yang bagus, membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Jadi, untuk tahu lebih jauh kita tidak perlu membuatnya secara detail, yang salah. Menggunakan bahasa santai sedikit candaan ini kurang tepat ya. Membuat secara terperinci juga kurang, antara D dengan E ini. Presentasi bagus apakah harus dengan banyak gambar? Saya rasa belum tentu ya, gambar banyak belum tentu itu membuat presentasi menjadi bagus. Yang menjadi presentasi bagus adalah inti-inti dari setiap poin itu tersampaikan. Mari kita coba poin jawabannya yang E. Iya, betul sekali. Jadi poinnya yang penting tersampaikan, begitu. Jelas ya? Mari kita coba selanjutnya. Dosen Anda meminta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi dari perlombaan, akan tetapi Anda tidak menyadarinya. Sikap Anda: A. Berterima kasih kepada dosen karena telah memilih Anda sebagai seorang yang bertalenta. B. Menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. C. Bersedia mengikuti perlombaan tersebut dan meminta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda. D. Bersedia asalkan dosen Anda selalu mau memberikan bimbingan jika nanti menemui permasalahan. E. Menerima dan mengikuti perlombaan tersebut sebisanya. Mana nih yang paling aktif, yang paling bagus? Di sini jawaban yang paling tepat yaitu jawaban yang paling bagus dan paling aktif atau paling mau untuk punya effort lebih gitu ya. A. Berterima kasih. B. Menerima dan mengembangkan lebih lagi. C. Bersedia mengikuti dan meminta bantuan, meminta ya. D. Bersedia asalkan. E. Menerima dan mengikuti sebisanya, itu juga buruk. Jadi yang paling aktif, yang paling mempunyai inisiatif itu adalah yang B. Menerima itu maksudnya menerima perlombaan
dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. Jadi tidak hanya berhenti pada perlombaan itu saja, tapi kita mau mengembangkan lebih dalam lagi talenta yang kita miliki. Itu jawaban yang paling tepat. Sebagai calon ASN, kita dituntut cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoak di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah: A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita, terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Mana dari pilihan ini yang paling aktif, yang paling punya kontribusi, atau yang paling punya effort lebih gitu? Dari pilihan-pilihan ini, pilih di antaranya yang paling punya effort, yang menyelesaikan kata kunci dari soal ini, yaitu mengenai informasi hoax. Hoax itu berarti berita bohong, berita tidak benar. Nah, kalau berita tidak benar berarti kita perlu mengetahui sumber beritanya akurat atau tidak. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. D. Menjadi wakil orang tuanya buat mendidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, lihat konteksnya. Di sini adalah kamu punya keluarga dari luar negeri. Anak dari keluargamu itu tadi akan liburan di Indonesia, dititipkan di rumahmu, otomatis tidak bersama dengan orang tuanya, hanya anaknya saja. Dan sehingga di Indonesia kamulah yang dititipi untuk menjadi orang tuanya selama di Indonesia gitu. Sehingga jawaban yang paling punya effort, paling baik adalah yang E, menjadi perpanjangan tangan orang tua, mengajari tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, tindakan sehari-hari ini juga penting dibandingkan dengan hanya mengajaknya mengenal budaya dengan cerita sejarah yang di tempat yang dilewati. Ini kurang implementatif ya, tidak terimplementasi dalam tindakan sehari-hari. Terus yang B, mengajak orang-orang, mengajak orang lain gitu kan, jadi kurang. C, mengajak main ke tempat ibadah, hanya tempat ibadah saja, karena kurang ya, karena keberagaman di Indonesia kan banyak sekali, tidak hanya tempat ibadah saja. Kalau yang D, menjadi wakil orang tuanya mendidik dia tentang keberagaman. Iya, ini benar, tapi kurang rinci. Jadi yang paling rinci adalah yang E, menjadi perpanjangan tangan orang tuanya untuk mengajari tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Begitu. Coba kita lihat jawabannya. Sepertinya saya sudah pernah menjawab ini tapi kemarin. Oh iya betul. Jadi yang E. Oke.